Kan Bang Haji kita kenal kan sebagai seorang seniman, Iya. komedian juga, budayawan Betawi juga. Iya. Waktu di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu nggak sih Bang? Misalnya kayak menghibur lah, atau enggak manggung atau apa? Enggak juga, enggak ada kegiatan yang berhubungan dengan itu Bang? Enggak. Dan ada di dalam juga kan sempat ada kegiatan entah itu 17-an segala macam. Enggak sama sekali. Entah itu bahasanya kata tampil dan lain sebagainya enggak. Ya benar-benar kita mau temen atau orang luar, apalagi hubungannya. Satu contoh nggak usah jauh-jauh. Haji Rano pada saat itu kan jadi sutradara juga, produser juga. Betul. Yang paling kagak kalau secara langsung, secara biasa, mungkin ada lawan main itu yang sungkan sama dia. Iya. Ada rem dan lain sebagainya. Termasuk gua juga sama almarhum Benyamin. Ada rasa sungkan karena dia senior dan lain sebagainya. Betul. Tapi pada saat di situ kita udah punya kata sepakat, artinya sekalipun nggak dikeluarin, itu masing-masing punya rasa sendiri bahwa Benyamin mau ngomong tokoh, mau ngomong dia senior, pada saat itu dia abang gua. Jadi gua nggak boleh canggung, nggak boleh takut, nggak boleh segala macam. Udah masuk ke karakter ya Bang? Nah, iya gua lawan beneran. Satu contoh macam kayak Rano, sekalipun dia produser dan sutradara dan dia anggaplah kasarnya dia lebih hebat pada saat itu, kan kita lawan mainnya dia ponakan gua. Iya, encang nih. Nah iya, nih gua tuaan. Encang Waktu gua gampar aja. Gitu. Jadi kita asik. Enak ya Bang? Iya. Itu berapa tahun Bang produksi Si Dolang Sekolahan? Waduh, itu pada saat itu kan kita bikin. Stop dulu. Bikin naskah dulu segala macam. Iya. Dan memang itu juga kita nggak bikinnya nggak rutin. Udah siap semua baru syuting lagi. Jadi lumayan lama itu. Udah sampai kayak keluarga beneran ya. Iya. Sama almarhum Basuki berantem beneran dong di luar set? Kan kalau di setnya kan kadang-kadang Kagak, justru gua kalau ada acara show berdua pernah ngalamin itu naik pesawat dipisahin, hotel dipisahin katanya. Sama panitia, gue inget banget tuh acaranya di Kendari. Terus? Masa gue suruh main dengan acara yang sama, dengan tempat yang sama, jam pesawatnya dibedain. Lah bagaimana? Di Basuki subuh udah jalan katanya. Mas Haji, piye iki? Ngapa? Loh, saya kok udah jalan duluan? Lah ya tergantung callingan masing-masing. Pernah gue di bandara ada anak kecil minta tanda tangan. Abis minta tanda tangan, gue tanda tangan dong. Dimaki-maki tuh bocah. Lah kenapa? Sama emaknya. Kok udah bisa? Jangan tanda tangan sama dia, kesian kan dia nggak bisa tulis. Pernah itu. Itu kan diceritanya. Iya, orang percaya banget sama gue. Makanya gue tanda tangan sekarang gue nggak mau tanda tangan. Oh. Takut dipalsu. Bener Bang, hati-hati. Tanda tangan palsu urusannya sama hukum ntar. Iya, lah gua agak ngapa-ngapa dicomot. Jangan curhat dong, jangan curhat dong. Lu nanya. Bang, kita ngobrol sebelah sana lagi ya Bang. Mana? Ya, jangan kemana-mana ya pemirsa. Abis ini kita masih ngobrol bareng sama Bang Haji Mandra. Tetap di Obrol-Obrol, nggak asal ngobrol. Sana Bang, yuk. Banyak nyamuk kan? Enggak lah, nyamuk juga takut sama Bang Haji. Ya, dah. Gua mau mancing ikan kena ubur-ubur. Ubur-ubur, lak-lakan saya dikena ini Bang. Lu mangap di situ. Ya lagian mancingan ke situ. Kenapa lempar jauh banget? Emang begitu. Ke belakang dulu. Ini balikin ah. Lu ada aja. Lagi mau mancing ikan gak ada umpannya apa-apaan. Pakai kecebanan. Kalau ngomongin soal inget-inget zaman dulu tuh kan kita tahu Bang Haji kan sibuk ngebesarin production house tuh. Iya. Masih ada nggak tuh PH-nya Bang? Ada. Emang hilang kemana? Ya enggak, pikir kan ditutup gitu ya? Tutup. Enggak. Gara-gara waktu itu pernah kesandung kerupuk ya? Kesandung kerupuk. Kasus. Kasus. Iya. Bener Bang? Ceritanya waktu itu? Benar. Gimana ceritanya sih Bang? Yang jelas pengalaman itu cukup gua aja yang ngalamin. Di antara temen-temen yang lain, saudara-saudara yang lain, jangan ngalamin. Mimpinya juga jangan. Itu Bang Haji sempat masuk ke sel berapa lama tuh Bang? 11 bulan. Waduh. Iya. 11 bulan. Makanya gue bilang jangan sampai ngalamin karena yang ngerasa, yang tahu dengan posisi dan kondisi yang kejadian kan cuma gua. Kan gitu.
Dan Allah yang tahu apa yang gua lakukan, apa yang gua kerjakan, apa yang nimpah pada gua. Kalau bisa diambil pelajaran dari kasus Bang Haji kemarin, itu gara-gara apa sih Bang sebenarnya? Terus terang aja jujur ya, kalau dicari masalah kenapa dan bagaimana, mungkin jangan pun orang lain. Kita yang ngerasain aja sampai saat ini masih belum selesai tanda tanya. Waktu di dalam kegiatan Bang Haji ngapain aja tuh? Gue ngosokin batu cincin aja. Masa? Serius? Ya mau ibadah lah. Ya mau ngapain lagi? Kita udah nggak bisa ngadu kemana-mana. Waktu di dalam sana, kesehatan Bang Haji gimana tuh? Sempet terganggu nggak sih? Alhamdulillah kesehatan enggak. Ya apa sih ya kegiatan yang namanya di dalam udah nggak banyak bisa punya aktivitas kayak di luar. Yang jelas kita udah ya namanya di dalam kurungan. Tapi bersosialisasi juga berteman sama Banyak. penghuni di sana. Nah, kan di situ ada mantan menteri, ada mantan gubernur, segala macam sampai profesor. Ada Banyak profesor sampai gue bilang, sekolah lu tinggi-tinggi percuma lu. Support yang paling besar yang Bang Haji dapat dari siapa aja tuh Bang? Yang Bang Haji rasain? Dari istri, dari anak, dari saudara. Terutama yang kaitannya amat sangat luar biasa dari anak. Kan Bang Haji kita kenal kan sebagai seorang seniman, Iya. komedian juga, budayawan Betawi juga. Iya. Waktu di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu nggak sih Bang? Misalnya kayak menghibur lah, atau enggak manggung atau apa? Enggak juga nggak ada kegiatan yang berhubungan dengan itu Bang? Enggak. Dan ada di dalam juga kan sempat ada kegiatan entah itu 17-an segala macam. Enggak sama sekali. Entah itu bahasanya kata tampil dan lain sebagainya enggak. Ya benar-benar kita mau ngurung diri aja dah. Alhamdulillah yang nggak bakal bisa gue lupa dari beberapa teman-teman dari Paski. Oh Paski, Nah dari Persatuan Seniman Komedi Indonesia. ya. Dari dan teman-teman Eko dan teman-teman belum lagi banyak ada Miing, ada Alhamdulillah itu mungkin boleh dibilang buat gue yang nggak bakal bisa gue lupain sekalipun memang bahasa kata sahabat, tapi itu udah merupakan salah satu nilai yang luar biasa. Apa aja tuh pesan-pesan dari mereka yang disampaikan? Biasanya tuh kasih pesan apa sih Bang? Dan bawa apaan? Jangan nggak bawa apa-apaan lagi ke Bang Haji? Bawa diri. Bawa diri. Kalau yang jelas ya itu tadi gue bilang dia datang aja ngunjukin muka itu amat sangat luar biasa yang nggak bakal ada nilainya kalau dibanding mungkin nggak ada apa-apanya lah. Ketimbang lu bawa bingkisan apa itu amplop tiba-tiba lu kirimin itu beda. Tapi kalau dia nongol itu luar biasa. Bang, kita ngobrol lagi Bang. Ya. Di tempat lain kita jalan ya. Ke tempat lain ke sebelah mana ya? Sebelah sana kayak seru Bang. Nggak apa. No. Ada no. apa? Oh no, belah sana no. Wah, No. ada ikan tuh. Apaan lu salah lihat? Bukan ikan no. Apaan sih? Nenek-nenek nonggeng. Bang Haji, pertama kali masuk ke dunia entertainment, tahun berapa masih inget nggak? Waduh, kita terus terang aja dari panggung sih, dari panggung ke panggung. Terus memang tadinya juga basic kita dari situ dan memang kebetulan dari kakek nenek kita juga memang orang panggung. Emang seniman Dari situ topeng segala macam. Intinya berangkat dari situ. Nah, dari situ itu baru muncul ke TV zaman itu. Tapi kan Bang Mandra tuh punya warna dan ciri khas sendiri. Ya. Iya kan? Ya. Itu inspirasinya dari mana sih Bang? Kita nggak bisa nulat si A, si B, si C. Oh emang nggak bisa Nah, gitu ya, ya Bang? ya, yang bagus kalau bisa lebih bagus dari jadi diri kita sendiri. Artinya karena memang kita lahir dari situ, basic dari situ, tiba-tiba pada saat itu kita memang banyak juga tokoh yang kita lihat bagus dan lain sebagainya. Ya paling ada yang banyak sering ngasih masukan, entah itu pelajaran komedi itu paling yang membuat salah satu inspirasi itu juga kita beda dari almarhum paman kita sendiri, yaitu Haji Bokir dulu. Haji Bokir. Iya. Wah legend banget Bang. Iya. Saya ceritain mau belajar acting nih Bang. Iya. Mau belajar ngelawak komedi sama Bang Haji. Kita coba latihan dulu ya. Kita ceritanya nih satu situasi dari sinetron Sidul dah. Iya. Ya. Saya jadi Sidul. Ya. Buset, lu milihnya yang enak melulu. Iya, ganteng dong. Bisa di Sidul ya, besok kan jadi gubernur.
Om Andra, itu oplet kenapa kok dianggrokin aja begitu diemin aja? Narik kali. Narik. Emang tambang lu tarik?